Kemudian mitos naratif yang dikontraskan dengan wacana dialektis eksposisi. Jadi sebenarnya eh, kadang dia bukan kadang ya, dia kebanyakan irasional dan intuitif, bukan uraian filosofis yang sistematis. Istilah mitos mengacu dan meliputi wilayah makna yang penting ya, yang masuk dalam bidang agama, folklore, antropologi, psikoanalisis dan seni rupa. Menurut sejarah juga mitos berkaitan erat dengan ritual ya. Pada bidang ilmu sastra, motif mitos yang penting adalah citra atau gambar yang ditampilkan. Unsur mitos yang bersifat sosial dan supranatural. Tapi saya ingin menyatakan satu hal ya. Mitos itu sebenarnya setelah saya mempelajari beberapa cerita-cerita rakyat itu. Sebenarnya mitologi kita dua hal yang berbeda ya. Mitos sebagai sebuah cerita dongeng belaka, irasional, intuitif ya. Bukan uraian filosofis, bukan uraian yang sistematis. Tapi coba di dalam konteks masyarakat Sasak itu dikenal Putri Nyale misalnya. Orang bilang dia dia mengorbankan dirinya dan berubah menjadi cacing. Nah itu kan aneh ya. Bisa disimpulkan bahwa cerita itu sukses karena cerita itu masih diingat dari zaman dulu sampai sekarang. Sukses itu meninggalkan cerita itu ya. Cerita lisan memang kuat sekali. Nah, pertanyaan saya, apakah sesederhana itu kita memahami bahwa ada cerita itu dan kemudian and then what? Terus apa? Kenapa? Ada apa di cerita? Ada apa dibuat cerita itu? Mengapa cerita itu sampai muncul? Apa di baliknya? Kalau kita seorang yang berpikir, ya, mempelajarinya, kita akan mencari tahu apa sih? Kenapa sih ini ada cerita ini dan mengapa dia begitu everlasting atau abadi gitu. Coba kalian pikirkan bahwa sebenarnya apa yang terjadi saat peristiwa Bau Nyale itu. Satu, itu berada di titik puncak musim penghujan. Karena ciri orang pergi nangkap nyale itu hujan. Nah, kemudian kita mengenal konsep migrasi hewan. Pada saat tertentu, ikan paus di belahan samudra lain itu akan berpindah tempat karena suhu air itu tidak cocok dengan kebutuhan dia untuk hidup. Akhirnya dia bermigrasi. Bisa kita bayangkan pada binatang laut yang berbentuk cacing mengalami hal yang sama. Ya. Pada suhu air yang dingin atau yang seperti apa dia akan muncul dan seterusnya. Nah, kisah Mandalika bukan barang tiba-tiba ada. Itu adalah sebuah produk kecerdasan ya di eranya. Dia dibuat untuk kalau menurut tesis yang saya bangun ya, cerita Mandalika itu sebenarnya adalah sebuah metode pembelajaran tentang perubahan cuaca atau musim di masyarakat Sasak menggunakan kejadian peristiwa lokal dikontekskan di konteks lokal, dibahasakan dengan bahasa lokal, dibungkus dengan sastra, kemudian itu menjadi indah dan everlasting. Tapi pada prinsipnya ada pembelajaran tentang suhu, iklim, gejala alam, ada di situ semua. Ya. Apa yang mendahului Bau Nyale? Ada peristiwa misalnya tengkong atau jamur. Nah ini menjadi satu kesatuan ya. Apa terjadi setelahnya dan sebelumnya itu. Nah jadi sebenarnya apa yang bisa kita tarik dari semua itu? Peradaban yang menciptakan cerita Mandalika itu sebenarnya memiliki pengetahuan yang bagus tentang iklim. Ya. Iklim itu ilmu astronomi juga ya di bagiannya. Berarti mereka sebenarnya orang-orang pada saat itu dibuat cerita itu adalah orang yang mengenal sistem pengetahuan langit, ya, benda-benda langit. Ya. Bisa dibayangkan itu ya sampai sejauh itu karena penyebutan Mandalika di dalam kisah-kisah itu selalu menyebut tanggal. Tanggal itu adalah
posisi bumi terhadap matahari atau posisi bumi terhadap benda langit lainnya, misalnya bintang tertentu ya. Itu ada ya. Kalau di masyarakat Sasak bintang Pleiades katanya. Robot itu yang menjadi dasar mereka menentukan posisi penanggalan atau perubahan musim juga. Nah, mitos itu sebenarnya bekerja untuk menjaga hal-hal yang ingin dititipkan ya, dalam konteks yang saya jelaskan dari tadi. Jadi tidak selamanya apa yang dibunyikan oleh para pembelajar sastra bahwa itu bersifat irasional, intuitif. Ya, ceritanya itu bersifat irasional, betul. Ya, manusia kok bisa jadi cacing, manusia kok begini dan seterusnya. Tapi cerita yang irasional itu tidak berarti itu adalah hal yang ingin disampaikan dari sebuah mitologi itu. Ada hal lain yang ingin disampaikan mungkin di baliknya. Ini yang kita sebut bahwa dia akan dibuat irasional. Kita menonton, contoh sebut saja, kita menonton film-film superhero atau film-film pahlawan yang di barat sana, kok kita senang ya. Realistis nggak? Enggak. Tapi kita senang ya. Realistis nggak Superman tuh terbang ke bulan meledakkan bom misalnya. Realistis nggak sih ini melakukan ini, hal yang sebenarnya irasional tapi hiburannya kita ambil. Tapi apakah semua apa yang ditampilkan dalam film, bahkan cara membuat film itu, apakah semua itu kebohongan? Enggak kan. Di dalam realitasnya itu adalah berasal dari realitas. Membuat orang terlihat terbang itu adalah teknologi ya. Membuat orang bisa menunjukkan kemampuan super misalnya dalam secara visual, itu kan teknologi. Jadi apa di baliknya itu untuk membangun cerita itu. Cerita kita tonton sudah jadi, tapi membangun cerita yang kita tonton itu adalah sebuah peristiwa juga ya. Ini maksud saya, filmnya adalah sebuah hal yang irasional, tapi produksinya, apa yang dia mau titip di dalamnya itu adalah sesuatu yang rasional ya. Jadi sesuatu yang sistematis ya. Pada bidang-bidang ilmu sastra, motif-motif mitos yang penting adalah citra atau gambar yang ditampilkan ya. Banyak mitologi besar ya. Mitologi yang cukup banyak dikenal itu mitologi Yunani ya, yang banyak menjadi inspirasi film ya, yang kita akrab sampai hari ini ya. Misalnya Hercules dan seterusnya. Mitologi orang kuat seperti Hercules itu sebenarnya ada di masyarakat Sasak ya. Ini disebut Doyanade, manusia yang kekuatannya melampaui manusia biasa, bahkan lebih kuat dari raksasa ya, penggambarannya itu ya. Hal-hal semacam itu sebenarnya adalah bagian dari peradaban ya. Mitologi, coba kalian nanti klik mitologi di Google, kalian lihat mitologi Yunani, mitologi mitologi Arab, mitologi Nusantara, mitologi Cina dan seterusnya. Nanti kalian akan ketemu ya, ada mitologi bangsa-bangsa Armenia atau bangsa-bangsa lain ya, nanti kalian ketemu ya. Itu hal-hal yang berada di peradaban manusia. Kira-kira itu mungkin ya yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya ya.